Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Waalaikumsalam. kita di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Ngopi sehat, ngobrol pintar Ngobrol seputar seputar kesehatan. kesehatan. Oke. Sahabat sehat yang kami hormati, pada pagi hari ini masih bersama narasumber ini, Ibu Dokter Hanifah dari Puskesmas Sayung Satu. Sebelum kita perkenalan dengan beliaunya, ini mengulas tentang kasus-kasus penyakit diabetes mellitus atau disingkat DM gitu. Jadi penyakit DM ini sangat banyak sekali. Sekarang anak-anak remaja sudah banyak yang terpapar kasus-kasus DM. Tidak hanya menyerang pada orang tua. Maka dari itu nanti kita akan gali, kita kupas tuntas tentang penyakit DM yang mana kok bisa menyerang pada masa-masa remaja. Mungkin sebelum itu kita perkenalkan untuk Bu Dokter. Bu Dokter, mohon izin untuk bisa memperkenalkan kepada sahabat sehat, nama, alamat, nah gitu. Monggo Ibu Dokter Hanifah. Oke, terima kasih Mas Tamsir. Sahabat sehat semua, perkenalkan nama saya Dokter Anifah. Kebetulan saya sekarang bertugas di Puskesmas Sayung Satu sebagai dokter fungsional. Sebetulnya yang harus di sini itu harusnya yang muda-muda, Mas. Ini Jus sudah tinggal 2 tahun pensiun harus podcast. justru ada kenang-kenangan ini, Il setelah nanti ilmunya sudah pensiun. pada rontok nih, Mas. Coba digali lagi. Oke. Ini nggih, mudah-mudahan, sedikit dari, eee, yang saya hari ini saya bawa ilmu saya, ada bermanfaat buat sahabat sehat semuanya yang ada di Kabupaten Demak terutama. Amin. Nah, ngomong-ngomong Bu Hanifah, alamatnya di mana Bu ya? Untuk tempat tinggalnya? Alamat saya di Jalan Walter Monginsidi, Ya. Banjardowo, Genuk, Semarang. Semarang ini, sahabat sehat. Jadi Iya, nanti kalau ada konsultasi baik penyakit-penyakit nih yang dibahas pada pagi hari ini tentang DM nanti bisa konsultasi ke beliaunya, Dokter Hanifah. insyaallah. Siap bantu, tapi Insyaallah. tidak 24 jam loh. Pakar juga ada ya, yang penting kita ilmunya Banyak. kita ada, kita Iya, sampaikan, gitu ya. betul Ndak Ibu. menggurui tapi berbagi ilmu, ngoten ya. Yang penting berbagi ilmu. Kebetulan saya kan, di Puskesmas juga pegang Prolanis, jadi sedikit Gitu banyak ya. mungkin, dari pasien-pasien di Puskesmas nanti bisa kita tularkan ke sahabat sehat semua. Pengalamannya ada, yang Ada, penting insyaallah. pengalaman dalam rangka pengobatan Iya, untuk kasus-kasus insyaallah. diabetes mellitus ada. Iya. Oke, eee, Bu Dokter Hanifah, ini kalau ngelaju nih macet nggak nih dari Semarang ke Demak nih? Kalau setiap hari biasanya kita kalau tidak macet 5 menit, Mas. 5 menit? Nyetir belum nyampe sudah nyampe. Oh gitu. Tapi karena sekarang ada rob yang Gitu naiknya ya? segitu tinggi, jadi kita harus muter lewat belakang pasar Oh gitu. gitu. Jadi memang kendala untuk kalau kita bilang Semar Mendem, Mas. Semar Mendem, Pasukan Semar Mendem, pasukan Semarang menuju Demak, itu memang kendalanya banyak sekali, Mas. pasukan Semarang menuju Iya, Demak. Semar Mendem, Mas. Oh Itu luar biasa benar-benar luar singkatannya. biasa, ya. Oke Bu Dokter, untuk kasus-kasus DM yang ada di Indonesia ini kan cukup cukup signifikan ya Iya, betul. kenaikannya. Mungkin bisa diulas sedikit tentang apa sih DM itu kan? Jadi biar sahabat sehat nanti memahami diabetes mellitus itu apa. Iya, betul ya. Memang diabetes mellitus itu untuk Indonesia menempati angka 10 besar ya, di dunia 10 besar. Jadi memang, harus tahu ya, harus tahu betul apa itu diabetes sehingga nanti bukan hanya orang dewasa, orang tua, tapi kaula muda pun harus tahu apa itu DM, apa itu nanti gejalanya, pencegahannya, dan sampai pada mereka pengendaliannya seperti apa, nggih. Untuk definisi dari diabetes mellitus sendiri atau yang namanya penyakit gula-gula kalau orang awam bilang, atau kencing manis itu adalah merupakan salah satu penyakit menahun, Hmm, kronis sih Mas ya, iya, yang diakibatkan oleh karena adanya gangguan metabolisme yang mengakibatkan kadar gula dalam darah itu tinggi, jadi di atas normal. mhm, Nah, gangguan metabolisme sendiri bisa berasal dari metabolisme karbohidrat, mhm, lemak, ataupun protein. mhm mhm. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme? Pasti pasti pendengar akan tahu. Tanya nih, sahabat sehat pasti akan tanya, gangguan metabolisme apa? Yang menyebabkan apa? Kok bisa jadi Mmm, meningkatnya kadar gula di dalam darah? Nah, oke. Sebelum ya, kita apa, menginjak ke gangguan metabolisme mungkin ini, ketika apa namanya, orang yang mempunyai kadar gula tinggi, iya, nah itu kan ada standarnya. iya. Berapa sih standarnya untuk kasus
ketika kita mempunyai semua orang kan punya gula. Iya, betul. Lah kalau berlebih itu berapa batasannya? Iya Kalau iya. kurang itu berapa Oh gitu. batasannya? Mungkin bisa disampaikan ke, Oke, gitu ya. sahabat sehat. Batasan dari gula itu yang diperiksa biasanya gula darah puasa dan gula darah, sewaktu. Hmm, Untuk kadar gula darah sewaktu itu kalau, untuk penderita kencing manis biasanya lebih dari 200 miligram mhm. per desiliter Sewaktu ya? sewaktu. Mhm, Kalau yang puasa itu 126 miligram per desiliter. Tetapi untuk normal biasanya di bawah 100 itu normal. Untuk yang prediabetes itu belum belum perlu penanganan itu iya, antara 125 sampai 200. itu Untuk yang sewaktu untuk prediabetes. ya untuk yang puasa itu antara 100 sampai 125. Oh gitu. Itu belum perlu penanganan, hanya, lifestyle-nya saja. Oh gitu ya. Jadi tadi, standar Ya, standar ketika orang sudah mulai terserang diabetes. diabetes, itu ada standarnya, Ya, sahabat sehat. Jadi tadi sudah sampaikan narasumber kita bahwasanya ketika gula darah sewaktu itu lebih dari 200 200 miligram diabetes miligram per desiliter, per desiliter, ya, mg per mg dl per per dl dl. gitu. Itu bahasa medis ya, Ya, mg per per dl dl. gitu. Jadi Ya. nggak usah di lah, yang penting standari Iya, lebih dari 200 200 gitu nah gitu. aja ya. Lah, itu tadi sudah sampaikan ini Oh metabolisme. gitu, Nah itu, ya. kemudian Oke, metabolisme mungkin sahabat saya biar paham Bu, ya, eee, metabolisme apa yang diganggu di dalam tubuh kita ketika udah tinggi darah gula darahnya tinggi? tinggi. Oh gitu ya. Saya tadi sudah menyebutkan, adanya gangguan metabolisme di dalam tubuh sehingga akan terjadi kenaikan kadar gula darah yang Mhm tinggi. mhm. Penyebabnya itu karena di dalam tubuh kita ada yang namanya organ namanya pankreas ya. Pankreas ya? Untuk orang dengan diabetes mellitus, organ yang paling penting adalah pankreas. Mmm, Di dalam pankreas itu ada yang namanya, sel-sel beta yang ada di Pulau Langerhans, itulah yang berfungsi untuk memproduksi hormon insulin. mmm, Nah, kalau hormon insulinnya itu tidak diproduksi, maka dengan sendirinya akan mengakibatkan kadar gula di dalam darah, di dalam tubuh akan tinggi, gitu. mhm. Karena fungsinya hormon insulin itu mengendalikan kadar gula darah di dalam tubuh, Oh gitu seperti ya. itu. Nah jadi sahabat sehat tadi ketika organ kita yang namanya pankreas mengalami gangguan, maka akan mengakibatkan keseimbangan itu akan terganggu. Ketika pankreas tadi yang disampaikan narasumber kita penghasil insulin, nah ketika sudah ada gangguan insulin akan terganggu sehingga kadar gula darah kita bisa naik. Iya, betul. Sahabat sehat, mungkin, tadi secara metabolisme, Iya, ketika sudah ada, kencing manis atau iya, diabetes itu ada tanda-tandanya nggak, Bu? ada Tanda dan gejalanya bagaimana, Bu? ada. Jadi, tanda yang gejala yang klasikal nih Mas, ada 2 gejala yang tanda klasikal dan gejala-gejala yang penyerta. Yang klasikal itu bisa untuk, diabetes yang tipe 1 dan 2 nantinya kita klasifikasi ya Mas ya. Iya, Yang tipe 1 dan 2 gejalanya hampir sama, biasanya kita kalau di kedokteran bilangnya 3P nggih, 3P, polifagi, polidipsi, poliuri nggih. polifagi, Nggih, polidipsi, poliuri. poliuri nggih. Polifagi itu rasanya sudah makan, pengen makan lagi, jadi rasanya lapar terus gitu nggih. Kemudian yang polidipsi itu maunya minum terus nggih, sudah rasanya haus terus nggih, terus yang poliuri Tenggorokan garing gitu ya? iya, terus sampai pengen minum terus, padahal ndak panas ya gitu. Kemudian yang poliuri itu sering kencing, terutama pada malam hari. Nah, seperti itu yang kalau ada gejala dari 3 ini, secepatnya untuk dilakukan pemeriksaan gula darah. Karena apa? 3 faktor ini, yang 3P ini faktor utamanya orang menderita diabetes. Biasanya kalau sudah 3P ini muncul, itu berarti pasien itu sudah, eee, apa Mengarah mengarah gitu betul, ya? iya, Mhm, biasanya sudah mengalami, hampir mengalami komplikasi. gitu. Nah ini sahabat sehat, tadi sudah disampaikan narasumber kita poli-poli tadi ya? Iya, Poli pagi, poliuri, poliuri, polidipsi. polidipsi, nggih. Banyak Ya. makan, banyak minum, banyak kencing. Nah, banyak makan, banyak Banyak minum, minum, banyak banyak kencing. kencing. Lah, ketika tanda gejala ini sudah muncul, ini teman-teman harus segera mungkin dilakukan pemeriksaan, Iya baik di puskesmas, iya rumah sakit, iya atau fashiankes iya. terdekat kan itu kan. Posbindu sekarang bisa, Mas. Posyandu bisa ya. Bisa, Jadi ketika karena ada ILP nggih. ada posyandu di desa Iya itu sekarang bisa untuk deteksi iya, dini. betul Deteksi dini apakah diri kita terpapar gula atau tidak. betul. Lah, pas kebetulan misalnya ada 3 tadi, Iya
poli pagi, Dipsi, polisi, poliuri. poliuri itu segera diperiksakan, Iya, tapi bukan poliandri gitu. itu nanti 4P jadinya, Mas. Oke, Iya, untuk tadi sudah disampaikan gejala klasiknya ya, iya, kemudian, ada gejala penyerta nggak ada. selain selain gejala Ada klasik-klasik tadi? ada, gini Mas Asir, yang gejala klasikal tadi ada tambahan satu lagi selain 3P, tapi bukan 4P ya. Ya, 3P gitu. Ada 4P satu lagi, Ya, penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. tiba-tiba kurus Iya gitu ya? iya, tadinya gemuk, tapi tahu-tahu kok kurus, padahal makannya banyak. Nih yang makan lari kemana makannya, nah itu perlu dicurigai, ya. Kemudian yang faktor yang gejala penyertanya, biasanya mulai dari, capek-capek, Mhm, ada tangan mulai kesemutan. kaki kesemutan, Iya, nah mata gitu. mulai kabur, kemudian gatal-gatal yang tidak jelas faktor penyebabnya. Yang paling parah biasanya pada orang laki-laki nggih, muncul impotensi. Wis iku, bahaya toh. Biasanya orang datang itu dengan sudah terjadi komplikasi baru dia cek darah. Itu yang orang awam kita itu, aku ora ono gejala, tahu-tahu sudah muncul impotensi baru cek. Nah itu Itu. yang kita sayangkan, nggih. Nah itu sahabat sehat ya, ini perlu diingat, hati-hati. Iya, hidup Nah sekali, Mas. Hidup hanya sekali ya kalau hipotensi, wah waduh bahaya, Mas. bahaya. Senjata orang hidup itu. Jadi Surga sahabat dunia sehat nggak ini, ada ini. yang perlu diperhatikan Ya, ketika, apa namanya, DM atau iya, diabetes mellitus itu masuk ke tubuh seseorang, itu penyertanya itu sangat banyak iya, sekali. betul. Sampai yang sangat tragis ya adalah tadi sampaikan nafsu Iya, sudah tidak ada. nikmat dunia nggak ada Nggak itu ada, wah nanti. itu jadi lemah sahabat katanya. Oke, Iya, Bu Dokter Hanifah, tadi sudah dijelaskan iya, tentang gejala klasik dan penyerta. penyerta. Iya, Nah, kemudian untuk DM itu ada beberapa oh gitu. gitu. Mungkin di masyarakat itu ada, "Oh, aku punya DM kering, Iya, punya betul. DM basah." Nah itu. Itu dia. Nah, itu Nanti mungkin yang bisa pramuka dikupas welas. nih, Iya, betul. satu-satu deh. Iya, Mungkin untuk DM apa dulu, iya. biar sahabat sehat yang ada Oke, di siap. medsos Iya, maupun ada di rumah boleh. bisa melihat ini, misalnya kalau gejala kencing manis basah atau kering, nah gitu. Iya, Nah, betul. itu kan Mmm, bisa bisa nggih, bisa dipahami. iya. Gitu Monggo ya. Bu Oke, Dokter siap. Hanifah untuk dikupas. Eh, memang betul, di masyarakat itu saya sering kalau di Prolanis sudah saya di Prolanis edukasi. Kalau ada yang bilang gula basah, gula kering lagi tak suruh keluar dari anggota Prolanis saya bilang gitu. Itu sudah sering saya ingatkan. Jadi, klasifikasi dari DM itu ada 4, ya. Mhm, Yang pertama itu tipe 1, iya, type tipe 1 itu 1. yang IDDM. Kalau kita orang dokter IDDM itu Independent Diabetes Mellitus. Ah, iya. Yang kedua itu tipe 2 itu yang NIDDM, itu Waduh, yang edit. Non-independent diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga, gestasional diabetik. Diabetes yang yang mengalami diabetes itu orang hamil. Biasanya Mhm, ada kan ya, ada. orang hamil dengan diabetes itu. Kemudian yang keempat, diabetes lainnya. Mungkin bisa karena faktor, dari obat Mhm, atau bisa juga faktor dari virus, bisa. Yang kemarin terakhir-terakhir waktu Covid, itu pasien-pasien yang dengan pengobatan Covid, itu lebih banyak yang kena diabetes setelah mhm. akhir pengobatan, Oh seperti itu. gitu ya? Untuk yang tipe 1 dan 2 pembicaranya panjang, Mas. Oh Mau gitu. dibatasi sampai mana? Supaya dikupas tuntas ya. Jangan. Oke, netizen, Iya, sahabat sehat yang ada iya, di manapun Anda berada, jenis-jenis diabetes mellitus tadi ada 4 ya. iya, Yang pertama, tipe pertama DDM, AIDDM, IDDM, oke. kemudian tipe kedua NIDDM, NIDDM. Nah itu. oke. Nanti ini singkatnya tadi sudah disampaikan oleh, narasumber kita. Iya, Kemudian yang, ketiga gestasional gestasional, itu yang yang untuk ibu kehamilan, hamil biasanya. iya. Kemudian yang keempat Diabetes yang lainnya yang biasanya karena diabetes faktor lainnya gitu. obat gitu, Oh nggih. gitu, karena pengaruh Iya, obat-obat yang diberikan secara betul, berlebihan. iya, Nah, kadang sampai bisa menyebabkan gagal ginjal itu, Bu, ya. betul, Wah, iya, itu hubungannya dengan kemarin, eee, yang apa ginjal, namanya, gagal ginjal iya, kemarin. Mungkin untuk jenis tipe-tipenya ini, iya, mungkin bisa dijelaskan yang dari tipe tipe 1, 2 aja pertama, nggih, biar sahabat sehat itu memahami ketika iya, tipe pertama yang IDDM itu bagaimana sih gitu, dan gejalanya bagaimana? gitu, Biar sahabat sehat oke, agak paham kan itu loh. agak panjang dikit ya, Mas. Ah, gitu nggak apa-apa. Ini sebentar, kita mulai dari penyebabnya dulu. Untuk tipe 1 penyebabnya itu karena faktor dari genetik.
ya. Genetik, keturunan berarti Iya, ya? Iya. betul. Jadi faktor dari genetik sehingga, dia munculnya pada saat anak-anak atau pada saat usia Mmm, remaja. Genetik. Iya, yang Berarti genetik, kalau orang zaman dahulu menyatakan, eee, turunan, turunan betul. mencari misalnya mencari Iya, keturunan yang bagus, ikut bibit, bibit, bebet, bobot, bobot, nah itu. tapi kan orang nggak tahu, Mas, sudah Mmm, pacaran tahu-tahu bapaknya kena DM, DM. nah itu. Itu yang kasihan, ya. Aduh, repot aku. Berarti Oke. ditelisik dulu nih, iki keturunan DM ora nih. Iya, seperti itu, nggih. Ya. Jadi kalau yang tipe 1 itu benar-benar dia genetik atau bisa juga karena virus, Mas, bukan hanya tapi Mmm, virus. Yang terbanyak itu sekarang virusnya virus Coxsackie yang gondongan. Gondong itu? Iya, Waduh. itu, bisa. Jadi bisa Mmm, genetik bisa dari virus. Kalau yang tipe 2 itu dari pola makan yang tidak sehat. nah ini Nah, yang pola makan gondong ini tidak loh, sehat iya, yang gondong iya. ini kemarin kasus gondong itu Banyak, banyak sekali, iya. Kita terutama tidak pada tahu nanti, anak-anak. ending-nya itu nanti akan memunculkan DM pada akhirnya pada Nah anak-anak itu itu, apa tidak kita belum tahu, apa karena pengaruh sing jajanan itu apa, Bu, ya? bisa juga. Nah Jadi ini virus, yang Mas. ini. Nah, nggih. Ini mungkin lintas sektor ini Iya, yang harus, apa iya, namanya, ikut bukan bertanggung jawab, iya, mengingatkan mengingatkan. Harusnya memang mengingatkan. setiap sekolah itu tidak boleh ada orang berjualan di luar. Mmm, Kantin di dalam itu lebih higienis. oh Jadi gitu. lebih terkontrol, jenis makanannya apa, Mhm, kandungan isi yang disajikan apa, seperti harus itu. harus dicek gitu ya? Paling tidak ada yang namanya pengawet. Gitu. Pemanis buatan, Mhm. pewarna buatan, apa itu yang mengandung kayak kimia-kimia itu paling tidak ada, itu aman untuk anak-anak. Berarti kalau di sekolah mending ditulisi. Kalau di sekolah yang di Semarang yang swasta yang, Mhm, betul-betul yang favorit ya, Mas, itu ya. tidak ada namanya orang jualan di luar, nggak ada. Gitu. Kantinnya di dalam. Atau kalau tidak makan ada di dalam sudah, include dengan pembayaran SPP, seperti Oh, itu. Tapi susah untuk yang di susah desa, ya nggih, memang kita mengatur betul, masyarakat iya. tidak semudah kita Iya, melipat betul. tangan atau membalik Itu tangan itu. itu yang jadi Iya. tantangan kita melintas dinas nih, Mas, nih. Oke, tapi tetap ini, eee, Yang sahabat sehat, nggih, kita saling mengingatkan ketika ada penyebab seperti tadi yang iya, disampaikan narasumber kita, ada gondong itu menjadi mhm, penyebab, kasus-kasus DM nanti tuanya. Lah ini ya yang harus kita cegah. Baik yang bisa mencegah itu orang yang mengingatkan, iya, mungkin dari betul, guru, kemudian pemerintah-pemerintah daerah, kemudian, kesehatan, puskesmas, dan lain iya. sebagainya ini yang tahu, yang paham penyebab menjadikan kasus gondong yang mengakibatkan nanti kasus DM ini harus kita bantu, harus kita Sempat mengingatkan. melejit kemarin, Mas, kasus Iya, gondong itu. oke. Oke, mungkin untuk yang tipe pertama, Bu, Iya, kemudian yang tipe kedua yang NIDDM, nah oke. itu NIDDM. Eh, kita bahas tentang tadi penyebab dulu ya, Mas, nggih. Iya, Penyebab dari yang tipe 1, 2 sudah nggih, yang sudah. genetik sama yang ini lifestyle nggih, yang Iya, kedua. lifestyle. Kemudian yang dari gejalanya. Mhm Kalau mhm. gejalanya, gejala yang dari tipe 1 itu gejalanya biasanya mendadak dan tiba-tiba dan, dia itu, akan langsung menimbulkan komplikasi. Mmm, Tapi yang beda dengan yang tipe 2 itu berjalannya sangat lambat, pelan-pelan, karena apa? Dia dari gaya slow gitu ya? hidupnya, iya. Tahu-tahu dia tidak tahu ada itu aja gejala masuk ke DM, muncul komplikasi, baru dia sadar. Nah, itu yang tipe 2. Itu Kedua. yang biasanya di atas umur ya itu tadi yang umur yang tadi tipe 1 tuh anak-anak dan dewasa anak-anak dan remaja, tapi yang tipe 2 ini biasanya di atas 40 tahun munculnya seperti 40 itu. tahun. Ya Berarti berhubungan dengan lifestyle-nya mereka. kayak kayak kita ini resiko juga ya? Risiko kalau ada genetik lebih berisiko, tapi kalau tidak ada genetik, harus Lifestyle-nya harus betul oh gitu. betul, ya lifestyle tuh banyak macam-macam, Mas, nanti ada olahraga rutin lah, ada Oke, yang pembatasan gitu. sebelum itu diulas Nggih, atau dijawab ini, nggih. ada kopi nggak nih? Ngopi sehat tak gitu. Oke, teman-teman kru. Jadi sahabat sehat, nanti yang tipe pertama tadi antara anak dan remaja, Iya, kemudian yang tipe tipe 2 kedua ini, biasanya di atas empat biasa puluh di atas tahun, 40 dewasa nggih, dewasa. gitu. Yang penting lifestyle. Iya, Ketika lifestyle kita berlebihan, sesuatu yang iya, berlebihan itu nggak betul bagus, Bu, ya. betul. Kemudian yang tipe 2 yang tadi, apa ya, mau mau diulas tadi? Eee, dari satu penyebab tadi nggih, Heeh, gejalanya sama, Mas, sama gejalanya ya? tadi kan poliuri polidipsi tadi ditambah Ada kalau 3 yang tadi ya? yang tipe 1 itu lebih cepat, lebih 2 itu lebih melambat gitu Slow gejala slow nggih, slow respon gitu. ya gitu. Pelan Kemudian pelan pelan. iya nggih, kemudian, cara mendiagnosanya.
Kalau cara Mhm. mendiagnosanya juga sama, biasanya kita lakukan pemeriksaan kadar gula darah puasa, kadar gula darah sewaktu, kemudian ada lagi satu Mas, hemoglobin A1C, nggih, Mmm, HbA1c kita yang biasa HbA1c. ya, yang kita biasa kenal HbA1c, itu Kemarin yang kayak, pemeriksaan haji ya ya itu. betul. Itu yang HbA1c jadi harus kendala diperiksa? kita, Mas, Oh betul gitu. betul itu. Kita stres tinggi karena harus minimal kurang dari 8, nah gitu ya. Jadi HbA1c itu penting karena HbA1c pada saat dia tinggi di atas 6,5 berarti dia sudah masuk ke arah penderita diabetes mellitus. Nah, Mmm, kalau di atas 6,5 berarti dia kita pantau 3 bulan ke belakang berarti dia sudah tinggi gitu, angka gula darahnya sudah tinggi 3 bulan ke belakang. Makanya kita secepatnya untuk dilakukan penanganan. iya. Nah, Misalnya misalnya tadi dengan pemeriksaan, ya gula darah. gula darah, lah setelah dikatakan Ah, HB HbA1 hemoglobin hemoglobin, hemoglobin A1c HbA1c. HbA1c nggih. Ketika HbA1c yang disampaikan narasumber kita, Iya, 3 bulan sebelumnya sudah berarti sudah sudah tinggi tinggi. dia, ya Nah betul. ini untuk mencegah mungkin menghindari kasus-kasus ini terjadi harus bagaimana? Oh Lifestyle-nya harus bagaimana? oh gitu. Jadi, eee, karena tadi yang tipe 2 itu berjalan pelan Iya, tanpa itu kan tanpa nggak ketahuan lah, gejala, nggak ya kan ketahuan, iya. biasanya kalau sudah muncul poliuri polidipsi 3P tadi itu berarti Mhm, sudah angkanya di atas tinggi sekali Mas, itu mhm biasanya mhm, gitu. Jadi kalau masih berjalan di atas 200, maksudnya 225, itu dia mhm, tidak ada gejala. Makanya mhm. Dari 205 bulan ini, besok 250, otomatis 3 bulan sampai 3 bulan tinggi terus HbA1-nya pasti akan tinggi, Oh karena gitu ya. 3 bulan itu tinggi terus, kan gitu. Mhm Nah, mhm. untuk mencegahnya, karena kalau tipe 2 itu karena berhubungan dengan, lifestyle kita, Iya, usahakan makan gizi yang seimbang, oke. mhm. Jadi itu harus yang, tidak tinggi lemak, tinggi karbohidrat, tinggi gula, tinggi garam, itu dicegah, kurangi. Oh enak kabeh padahal kuwi. Yang paling utama harusnya itu dilarang tidak boleh makan, minum yang manis. 6 bulan tidak makan, minum dan manis insya Allah nanti tanpa obat Turun? pun bisa turun, gitu. Mmm. Tapi susah. Kemudian pembatasan makanan yang berbahan dasar tepung, susah Wah kan? gorengan-gorengan Susah kok. kan? Iya, Yah, siomay, cilok, semuanya tepung semua ya. bakwan kuwi. Iya, ya kalau 2 itu, tidak boleh makan, minum yang manis dan pembatasan makanan yang berbahan dasar tepung itu dicegah 6 bulan, itu dia tanpa pengobatan dia akan Turun ya? turun dengan sendirinya. Nah itu. Itu, tapi Sahabat sehat susah. nih, Nggih nggih, yang disampaikan iya, narasumber kita bahwasanya mhm, DM tipe 2 ini kan apa namanya, berhubungan dengan lifestyle. iya betul, Ketika gaya hidup kita mungkin sederhana ya, iya sederhana artinya bisa membatasi, betul, makan-makan yang berlebihan seperti tadi karbohidrat, gula, kemudian, protein, lemak, protein, iya lemak, lemak, gitu ya. iya. Disampaikan disinggung juga gorengan kan gitu ya. Nah padahal gorengan nek muni bakwan, satu orang bisa 6 7 Iya, 7 7 buah kan ya. itu Nah makanan favorit kami semua. nah itu mulai sekarang nih harus bisa dicegah. Iya Karena apa? Organ-organ kita yang umur ya, iya, umur yang betul, lebih dari 40 tahun itu kan, sudah sibuk dengan pekerjaan dan betul, lupa dengan iya, olahraga. Nah, maka dari itu, yuk kita sama-sama mencegah betul, agar kita sehat, gula kita terkontrol, kalau kemudian kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh betul, kita aman. Nah, iya. nah, untuk selanjutnya ini, faktor faktor resiko apa Eee, sih oh iya, nanti Mas, ketika yang tadi selain masih ada ya? pembatasan makanan tadi, Heeh, ya olahraga rutin harus harus ya, setiap hari gitu, harus nggih. rutin. Paling Jadi enggak 1 hari jogging ada gitu. boleh. Jadi, kalau untuk olahraga yang bagus tuh 150 menit dalam 1 minggu, mau dibikin 1 hari 30 menit monggo gitu, tapi pembatasannya seperti itu, lebih Oh bagus. gitu. Nggih nggih. Faktor-faktor apa? Faktor risiko? Heeh, Mhm, tadi nggih tadi sudah dijelaskan, iya, masalah tanda dan gejala nggih. DM. Kemudian faktor resikonya Oh apa sih gitu ketika, manusia ini atau, pasien ini mempunyai DM oh kan gitu gitu. loh? Faktor risikonya ada 2 Mas, faktor risiko yang bisa dirubah dan yang tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu yang berhubungan dengan tadi, pola makan yang tidak sehat, kemudian, tidak pernah badan tidak aktif, dalam arti tidak pernah berolahraga, nggih, kemudian, dengan hipertensi yang darah tinggi tadi, Hmm, kemudian yang dislipidemi, mhm. kolesterolnya tinggi, kemudian perokok, kemudian, ada faktor-faktor, intoleransi glukosa, itu faktor yang bisa dirubah. Jadi kalau bisa dirubah kan, apa kan mencegah untuk munculnya diabetes gula yang tinggi. Kemudian faktor yang tidak bisa dirubah itu yang berhubungan dengan tadi, riwayat keluarga yang punya Ya, DM, gen gitu ya? iya gen, kemudian, umur yang umurnya
kurang dari 40 tahun tadi, kemudian kehamilan yang ibu tadi gestasional diabetes. Nah, itu tidak bisa dirubah nggih, kemudian ibu melahirkan dengan anak berat badan lebih dari 4 kilo. Itu mhm, yang faktor-faktor risiko yang tidak bisa dirubah, gitu. iya iya. Oke, itu sahabat sehat apa yang disampaikan narasumber kita. Kemudian untuk efek Efek tadi Ibu menyampaikan efek jangka pendek dan jangka jangka panjang. panjang, iya. Mungkin bisa dijelaskan Oke, ketika, eee, sudah menderita DM, menderita DM, oke, pasti akan muncul efeknya komplikasi. nah Nah, komplikasi gitu, dan efek-efek kan. gitu, nggih. Mungkin bisa untuk yang jangka pendek dulu Oh, nih? gitu, iya. Efek yang jangka pendek, itu biasanya muncul hipoglikemi Mmm, atau hiperglikemi mhm, atau yang namanya ketoasidosis atau KAD, yang lebih sering itu ketoasidosis atau KAD atau satu lagi hiperosmolar, mhm. state hiperosmolar, hiperglikemik state, HHS, Nah, ada 4. itu mungkin dijelaskan nanti sahabat sehat biar paham. Ini istilah-istilah medis semua ya, Mas, ya. Iya, anu. Ya, intinya, untuk komplikasi jangka pendeknya itu biasanya muncul hipoglikemi, itu penurunan kadar gula darah yang secara Mhm, mendadak. Biasanya itu turun malah turun gula iya, darahnya itu ya? biasanya karena, pengobatan yang tidak, rutin dan Iya, tidak terkontrol gitu kadang nggih. berobat, kadang Iya tidak, berobat gitu nggih. tidak Jadi nih, kalau heeh. orang minum obat gula itu sebaiknya secara, berkala dicek gulanya, dia turun apa naik gitu. Mmm, Kemudian kalau yang hiperglikemi itu biasanya, biasanya kalau yang pengobatan insulin nih, iya, penelitian pakai insulin, dia lupa, harusnya sebelum makan minum insulin, suntik insulin, tapi mmm, dia tidak. Itu kadang-kadang menimbulkan efeknya gulanya naik. mhm Karena dia harusnya sebelum makan harus suntik insulin berapa unit kan gitu, mhm, atau sehari 2 kali atau 1 kali itu pasti. Kalau sudah mhm, dia pakai insulin, setiap sebelum makan harus pakai insulin, tapi dia lalai, ndak suntik. Sudah makannya berlebihan, suntik. Nah, itu nanti akan terjadi hiperglikemi. Nah, mmm, kalau yang ketoasidosis tadi yang KAD, mhm, KAD itu muncul karena apa? Di dalam tubuh penderita yang sudah kadar gulanya sangat saat tinggi, tinggi, itu tidak bisa diolah menjadi gula, itu mhm, menjadi bahan bakar. Karena ada tadi yang namanya rusak sel beta pankreasnya tadi, sehingga selnya rusak gitu ya? ya, sel beta pankreas yang hormon insulinnya tidak ada tadi, akhirnya gula di dalam tubuh tidak bisa dirubah jadi sumber energi. Akhirnya tubuh akan memanfaatkan lemak. Lemak itu akan dirubah menjadi sumber cadangan energi. Nah, Mmm, sisa dari pengolahan lemak itu nantinya yang akan menghasilkan namanya zat yang namanya keton, mmm, yang sifatnya asam. Nah, keton itulah yang akan menimbulkan namanya KAD tadi, ketoasidosis tadi. Kalau tidak segera ditangani, yang sifatnya asam ini akan mengakibatkan pasien sesak nafas, kemudian mmm, dia akan koma, sampai jantungnya berakibat mek 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 meninggal. gitu ya? Oke. Iya, yang KAD itu yang berakibat meninggalnya yang parah yang di situ, Nah kemudian yang jangka panjangnya Bu? jangka panjang. Kalau jangka panjang itu insya Allah pasien sudah tahu mungkin ya. Itu ada di mata. Mungkin ada orang DM tidak pernah berobat, tahu-tahu matanya kabur. Mmm, Dikira katarak, ternyata dia sudah masuk ke retinopati diabetes. Karena mmm, kerusakan pada saraf dan pada pembuluh darah, karena tadi keracunan namanya gula. Harusnya di pembuluh darah itu tidak boleh ada yang namanya gula masuk. mhm Adanya hanya hemoglobin. mhm, Hemoglobin itu mengandung O2 yang berfungsi untuk menutrisi jaringan. mmm, Pada saat dia kemasukan gula dan dia tidak bisa keluar, ini akan merusak sel-sel yang di di apa, di saraf dikasih pembuluh darah tadi yang mhm masuk. mhm, Jadi pembuluh darah yang ada gulanya masuk ke semua organ di dalam tubuh kita, sifatnya lama-lama akan merusak. mmm, Pada saat dia merusak, maka fungsi organ itu akan terganggu, bisa berakibat mati ya jaringan. ya, Jadi kalau di mata bisa menjadi retinopati diabetes, kemudian di ginjal menjadi nefropati diabetes, untuk yang di kulit, apa di tangan, apa di mana jadi neuropati diabetes, kesemutan, kemudian ada yang kadang kakinya nginjak paku ndak terasa, seperti itu, nggih. Jadi mmm, harus hati-hati, itu untuk komplikasi jangka jangka panjang. panjang ya? Jadi pasien DM yang sudah 5 tahun atau lebih, suka tidak suka, mau tidak mau, kalau tidak terkendali kadar gula darahnya, pasti akan muncul komplikasi yang jangka panjang. Nah itu Seperti itu. sahabat sehat, Nggih, tadi sudah disampaikan narasumber kita bahwa efeknya itu sangat luar biasa, betul, berarti efek jangka pendek dan jangka jangka panjang. panjangnya. Nah kalau yang jangka pendek itu kematiannya tinggi ya? Iya, Sehingga, ketika orang yang mempunyai DM yang, mempunyai tidak efek jangka terkontrol. pendek, Iya, tidak terkontrol juga, iya, nah itu resikonya adalah kematian. Begitu juga yang efek jangka panjang. Nah, ini untuk mencegahnya ini bagaimana, Bu? Karena kasus-kasus DM, betul. baik Di dari masyarakat ya. anak-anak Iya, sekarang sudah iya, ada betul. kelihatan. Iya, Anak-anak, remaja, dewasa. iya, Apalagi zaman sekarang orang nongkrong, iya, minumnya apa, manis iya, mesti. betul. Ngopi Nongkrong malam itu ya,
kemudian minum manis, cepakane gorengan. Nah itu, tadi berbahan dasar Rokok tepung, nah rokok. sama rokok. Oh, nah, jadi Heeh. ini juga berbahaya sekali. Iya, betul. Tongkrongan, kemudian gulanya yang gula-gula, apa namanya, gula olahan, kan itu Betul. kan itu sangat langsung diserap Iya tubuh iya, kita, sel-sel langsung ngambil gitu betul, kan. Nah iya nah itu sangat sangat resiko sekali ketika orang sudah terbiasa seperti itu, Bu, ya. iya, Nah, ini cara mencegahnya ini gitu. ada beberapa langkah-langkah yang harus diambil untuk sahabat sehat yang Oke, ada di mana saja nih. iya. Saya kalau ngomong masalah penyakit itu biasanya satu, pasien tuh saya tekankan tahu ndak penyebab. Tahu penyebab, Iya, gejala yang muncul, kemudian kalau sudah tahu penyebab, pasti dia akan tahu cara mencegahnya seperti apa, nggih. sebabnya penyebab Ya, dihindari betul. gitu, Kayak yang tadi kan tipe satu tadi karena genetik. Iya Kalau genetik berarti kita tidak bisa mencegah dong. iya, Ya, sudah pasti dari sudah ada turunan ya, keturunan bibit gitu. bebot tadi nggih. Iya, Ya. Kalau yang tipe 2 tadi dari apa? Lifestyle kan? lifestyle Nah, gaya hidup kalau kan. gaya hidup berarti kita bisa kan merubah untuk tidak menjadi DM ya. Mhm mhm, Ya itu tadi, jadi lifestyle kita kita coba rubah. Kita coba dengan pembatasan makanan mmm, yang tinggi lemak, tinggi karbohidrat, tinggi protein, seperti itu. iya, Kemudian kita harus tetap olahraga rutin, mau aktivitas fisik harus ada. Tidak hanya makan, minum, tidur. Nah, itu yang akan menimbulkan timbunan dari karbohidrat dan lemak tadi, nggih, jadi mhm, gula, seperti itu. Kemudian, hindarilah untuk tidak merokok, mengurangi, kalau mengurangi. tidak bisa mengurangilah, Kalau saya rokok yakin rokoknya mengurangi. ya, gitu. Jadi, untuk mencegahnya lagi, periksa gula darah secara berkala. Walaupun, tidak ada gejala, tetapi kalau dia faktornya obesitas, gemuk, tolonglah setiap bulan sekali dicek gulanya. Apalagi Oke, ada faktor genetiknya, seperti itu. Ya jadi seperti itulah. Jadi kalau sudah tahu penyebabnya, kita pasti akan tahu cara menghindarinya atau mencegahnya. oke, Jadi tidak hanya kita bilang cara mencegahnya ini, tapi lihat aja ini penyebabnya apa. Jadi nanti kita akan berpikir, oh, nek penyebabnya ini berarti aku bisa menghindari dari faktor penyebab yang tadi. Seperti itu, Mas. Jadi tidak dihafal, tidak usah dihafal, bisa tapi dihafal ya. karena tahu dari penyebabnya. Gitu. Ketika ada permasalahan penyebabnya apa. Ya, Ini sahabat sehat disampaikan narasumber kita ya. bahwasanya kita lihat penyebabnya dulu sih. Betul. Jadi kalau kita penyebabnya karena lifestyle, gaya hidup, berarti gaya hidup kita harus benar-benar dikontrol atau dipantau kan ini. Apalagi yang sudah usia ya. Nah gitu. Ketika kita banyak, sering ngopi, ngeteh yang manis-manis, yuk kita cegah. Jadi hindari gula, karena lifestyle kita nah esuk-esuk ora ngombe kopi, Iya. teh manis kurang Pakai gula apa itu, Mas? Ada kan gula yang yang sponsor aman. itu ya. Iya, gitu. Ada yang gula aman, tapi Heeh. tidak saya sebutkan sponsornya. Nanti endorse. Oke, ini ada kopi, Bu. Saya nggak ngopi, Mbak. Masa ngopi? Oke. Malahan, iya. Ceritanya kan kopi Oh sehat iya, ini. kopi sehat ya. Kebetulan saya Oke punya ada hipertensi ya, ya sekalian. Hipertensi oke jadi siap. saya nggak kopi gitu. Oke, Mhm, eee, ini tadi sudah dibahas tentang pencegahan juga dan oke. faktor-faktor. Iya Nah, ini ketika sahabat sehat atau teman-teman yang ada di manapun berada, ketika sudah menderita nih, iya, sudah menderita DM, DM, langkah saya itu apa sih? Kemudian peran untuk pengobatan itu bagaimana? oke. Nah, ini biar Yang penting ini ya. Iya, sahabat sehat itu memahami, nah keluarga saya sudah punya DM, diri saya sudah punya DM, lah ini saya harus bagaimana? oh gitu. Iya, Mungkin bisa diulas Bu ini iya, untuk cara peran dalam rangka pengobatan atau langkahnya oh bagaimana? gitu, iya. Eee, Kalau untuk pengobatan nih, pengobatan dulu ya. Untuk pengobatan yang tipe satu tadi itu karena kan faktor genetik, karena faktor apa tadi Mas, kerusakan sel Iya, beta pankreas, sehingga di dalam tubuh penderita DM itu tidak ada hormon insulin. Karena tidak ada sel pankreasnya sudah rusak, tidak ada hormon insulin yang ada di dalam tubuh. Pengobatannya karena tidak ada hormon insulin, karena sel beta pankreasnya rusak, dengan sendirinya kita tahu toh, terapinya harus dengan suntik hormon insulin. insulin, gitu nggih. Jadi paham ya, Mas, ya? Ya, Jadi kelenjarnya rusak berarti gitu. Jadi sesuai dengan penyebabnya, kita tahu etiologinya baru kita tahu pengobatannya, seperti oke, itu. Jadi ndak usah mikir, jadi kita tahu. Kalau dia sel beta pankreasnya rusak, tidak ada hormon insulin yang muncul, berarti, dia terapinya dengan suntik insulin. insulin, ngoten nggih. Kalau yang tipe 2 itu karena lifestyle tadi, nah untuk yang masih prediabetes tadi, yang gulanya 125 sampai 200 atau yang 100 sampai 125 tadi, itu tanpa pengobatan. Coba rubahlah gaya hidup lagi kayak tadi, pembatasan berbagai tadi yang ada lemak, karbohidrat, kemudian olahraga rutin, cek gula darah seperti rutin kan gitu. Dia kalau bisa tertangani dengan
lifestyle-nya tadi, pemberian hasil, itu nanti dia akan terkendali sendiri. Tapi pada saat dia tadi tidak bisa turun, nah barulah kita dokter memberikan terapi. Penanganannya, ya mungkin obatnya nanti dari golongan biguanid lah, atau sulfonylurea lah, atau yang reseptor agonis Mhm mhm. biasanya GLP-1, atau bisa juga dengan suntik insulin. Jadi suntik insulin pun bukan hanya dari yang tipe 1, tapi tipe 2 pun bisa disuntik insulin kalau kadar HbA1c tidak mau turun, kayak tadi saya sebutkan. Mmm, oke. Nah, sahabat sehat, ketika sudah punya DM, sudah punya diabetes mellitus, kemudian langkahnya apa, tadi sudah disampaikan narasumber kita, penyebab yang utama, penyebabnya itu apa, yang harus dilihat dulu. Betul, Nah, ketika penyebabnya itu karena gen, ya wallahu alam itu, iya, sudah sudah takdir, tapi bisa dicegah iya, gitu. Berarti mengurangi, apa namanya, konsumsi yang berlebihan. iya, Kemudian yang kedua, ketika, berarti masuk yang tipe kedua ya? iya, NIDDM, iya, betul, yang NIDDM, NIDDM itu kan slow respon. iya, Jadi penyebabnya adalah lifestyle yang berlebihan atau gaya hidup, yang tidak tidak terkontrol bagus, iya, tidak terkontrol dan mhm. tidak bagus. Ya, kon kurangi nongkrong kan itu. Kurangi nongkrong kan Nongkrong itu. boleh, Nggak tapi boleh. ngopi manisnya itu loh, Nah itu, nongkrong tanpa ngopi nggak enak katanya kayak gitu loh. rasa tanpa gula, kopi aja. Ngopi pahit, tidak sepahit hidupmu. Nah, kemudian ini, tadi, sudah dijelaskan cara pengobatan ini nih, mungkin obat 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 harus sesuai dengan apa yang diperintahkan dokter atau advis Dokter, dokter gitu iya ya. nggih, Kemudian untuk kasus-kasus DM ini kan kadang ada, apa namanya, luka tuh. iya, Nah, ini mungkin masyarakat di rumah, iya, atau pasien-pasien yang DM iya, yang sudah mengalami kakinya membusuk dan iya, lain sebagainya. Nah, ini yang pertama penanganannya bagaimana? Apakah harus selalu ke dokter? Kemudian bisa nggak perawatan di rumah sendirian gitu loh. iya, Jadi nak misalnya ke dokter terus kan biaya mahal. Nah, iya, ini mungkin bisa dikupas Bu untuk oke, kasus-kasus DM yang kakinya sudah mulai membusuk oke, dan lain sebagainya. oke. Eee, untuk yang tadi komplikasi jangka panjang ya, Mas, itu masuk di antaranya yang itu tadi, kerusakan saraf kan. Jadi saraf di mata, ada saraf di ginjal, ada saraf di kulit, ada di kaki, itu kan tadi makanya kalau yang sampai di kaki, yang karena sudah reseptornya sudah mati, Mhm, jaringannya mati karena faktor dari gula yang mhm, sudah meracuni sel tadi, dia berakibat di sekitar kaki yang situ, mhm mhm. sudah tidak lagi ada rasa nggih. Biasanya kalau luka Sudah mati rasa gitu ya? iya, jadi kadang-kadang tidak ada hujan, tidak ada angin, muncul-muncul bisul kayak Mmm, abses. Itu pertama kayak endok gitu? iya, biasanya Endok. gitu. Jadi, kok ada abses di situ? Kalau ada abses di situ orang yang udah sepuh, saya biasanya langsung kita cek gula. Mhm, Pasti kalau sudah muncul seperti itu, dia berarti sudah punya sakit gula, tapi dia tidak tahu. Nah, tidak makanya tahu sudah ya? muncul komplikasi. Itulah sebabnya yang saya bilang tipe 2 itu pelan, tapi dia muncul komplikasi baru tahu kalau dia punya DM, seperti itu. Mmm, Nah, kalau sudah muncul seperti itu, cepet-cepetan, karena kalau sudah seperti itu tidak ditangani. Ditangani pun karena dia sudah, nutrisi di jaringannya sudah mulai tidak ada, mhm, otomatis sel itu kan rusak. iya, Nah, di yang luka tadi tidak ada nutrisi masuk dari jaringan. Otomatis lama-lama akan terjadi kerusakan jaringan namanya gangren. gangren Ya, gitu ya? gangren, Sampai ulkus baunya dulu wah ya, luar biasa, ulkus, gangren kalau segera tidak ditangani ataupun dipotong di tempat yang nekrosis, biasanya akan semakin, ke arah yang lebih parah lagi. Mungkin kalau dari jari mungkin masuk di pergelangannya sampai ke mana gitu. Jadi amputasi lah salah satu nah, cara untuk membatasi biar tidak amputasinya sebatas dari, yang saraf yang gangren tadi? mati tadi, nggih. Jadi yang sehat itu utuh. Makanya nanti kalau diamputasi, dia akan, habis masa, nekrosisnya berhenti sampai di situ, nggak akan Mmm, lagi melanjut. Kalau, lukanya dibersihkan, diobati diobati terus sepanjang nyun sewu kalau sepanjang itu kan butuh lama? lama dan Iya, itu penanganannya setiap saat harus dia kontrol rutin. Eee, kalau masih punya BPJS masih bisa kita kendalikan, masih kita bisa bantu dengan perawatan di puskesmas atau di rumah sakit kita bisa nggih ngoten. Tapi, kembali lagi kepada sekarang, sebelum muncul komplikasi alangkah baiknya punya faktor turunan ataupun tidak, dia yang punya pola makan yang jelek atau dia yang sudah punya, obesitas atau dia punya apa, dia ragu setiap bulan tolong setiap bulan cek kadar gula darah.
setiap bulan sekali untuk antisipasi, seperti itu. Jadi sahabat sehat, nih, ketika kita punya kasus DM sampai timbul nekrosis Iya, atau sampai timbul luka-luka yang membusuk. Nah ini kita harus waspada. Jangan sampai terjadi amputasi iya, atau pemotongan apa sebagian namanya anggota. sebagian anggota tubuh kita. Nah, bagaimana kita mencegah tadi sudah sampai narasumber kita bahwasanya lifestyle kita harus bisa kita jaga. Nah, kemudian ketika sudah punya nekrosis atau orang-orang yang mempunyai DM yang punya luka, perawatannya itu kalau bisa, kalau ada BPJS nih, Iya, kalau ada BPJS langsung bawa ke puskesmas, bawa ke rumah sakit untuk perawatan luka. Nah, ketika nggak ada BPJS ini, Bu, kan itu nyun yang jadi sewu kadang kendalanya. Mhm, ekonomi masyarakat kan iya, satu untuk nggih mangan wae aja iya, susah-susahan gitu. iya, Nah, kalau hal seperti itu apakah bisa dilakukan perawatan di rumah sendiri dengan mengganti perban dan lain sebagainya gitu? iya. Kalau hanya untuk perawatan tapi, tidak ada jaminan untuk bisa dia steril apa tidak nih Mas, Mhm karena mhm. Itu kan, harus dilakukan dengan secara steril betul, karena lukanya itu benar-benar luka yang sudah sampai ulkus, biasanya sampai Benar, gangren. Nah, yang kematian jaringan biasanya, kalau kita yang di puskesmas kan kita nekrotomi, yang mana yang sudah jadi rusak, sudah ndak potong-potong iya gitu. kan gitu. Jadi Iya, memang, kendala bagi kami petugas kesehatan kalau dia tidak punya fasilitas yang, memadai seperti itu jadi kendala besar nggih, untuk bisa jadi penyembuhan. wah jadi repot juga ya Iya, orang kena juga. Makanya jangan sampai kena penyakit kencing manis ini. yang sudah punya sakit kencing manis itu, tolong usahakan kebersihan kaki, nggih, kebersihan kaki jangan dijaga, pokoknya dihindari jangan sampai dia lembab, harus pakai sepatu atau Mhm, alas kaki yang lembut, sehingga dia tidak akan muncul gesekan pada saat dia nanti gesekan karena sepatunya kekecilan, dia luka. Nah, luka itulah yang akan menjadi port dan trik dari masuknya kuman dan akhirnya menimbulkan gangren dan ulkus yang sebagainya ya di situ. Jadi benar-benar, perlakuan kaki orang yang sudah terkena diabetes mellitus itu benar-benar harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, gitu. Jadi tidak sembrono gitu. nah gitu. Mhm. Jadi sahabat sehat, eee, inilah bahaya ketika sudah mempunyai penyakit diabetes mellitus. Jadi harus benar-benar, diri kita untuk melihat jangan sampai, dengan gaya atau lifestyle gaya hidup kita terlalu berlebihan, berakibat fatal terhadap diri kita. Nah, ini sudah hampir 30 menit, Bu, ya. Mungkin kita nggak bisa panjang-panjang ini. Kalau cerita kencing manis masih Wah, masih panjang. panjang Nanti kita akan dan ulas di lain pusing ya, Mas, kesempatan. ya. Ya. Mungkin ada satu statement, Bu, Mhm, untuk disampaikan ke sahabat sehat yang ada di oke manapun berada. oke Monggo, sip. Bu. Eee, untuk saya itu orang yang dengan penyakit kencing manis boleh, kita sakit boleh, tapi tetap harus produktif. Bagaimana kita cara mengendalikan penyakit kita. Tidak boleh kita punya punya penyakit kencing manis, tapi kita langsung, down, drop kita jadi enggak. Kita tetap harus produktif, jaga jadi pola makan kita, obat-obatan teratur, kontrol cek darah tiap secara rutin tiap bulan sekali. Jadi kendalikan pola makan kita, usahakan jangan makan minum manis, usahakan tidak, dan kurangi makanan yang eee berbahan tepung. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai aku nyeloro gula tapi jenengan terus akhirnya tidak mau bekerja, tidak mau beraktivitas yang lain, salah. Tetap seperti orang normal, sewajarnya obat minum rutin. Kendalikan diri kita dari mulai olahraga rutin, pola makan diperbaiki, gaya hidup kita diperbaiki. Seperti itu. Harus tetap produktif. Ya, Sakit boleh tapi harus tetap produktif. produktif, gitu. Oke, tadi statement yang disampaikan narasumber kita, sakit boleh tetap produktif, tapi jangan sakit. Bisa. Mungkin Oke. itu saja sahabat sehat yang dapat kita ulas pada pagi hari ini berkaitan dengan penyakit DM. Kami dari podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, host Muhammad Tamsir yang biasanya dipanggil Pak Pongki kan ini. Mengucapkan selamat menjalankan aktivitas pada sahabat sehat semua yang ada di mana berada dan tetap menjaga kesehatan. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.